Akhirnya penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku kembali merebak di Aceh. Ikuti selengkapnya. Alhamdulillah Mimin tadi pagi sekitar pukul jam 8 pagi diajak sama Pak PJ Gub, Pak Safrijal untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap beberapa lembu, sapi yang ada berada di sekitaran kota Banda Aceh untuk mencegah menyebarnya wabah PMK. Dan Mimin salut sama dengan tindak cepat Dinas Peternakan Aceh yang dipimpin oleh Pak Zal Sufran. Beliau begitu cekatan, langsung mengambil tindakan untuk memvaksinasi. Bahkan mungkin sudah turun tim ke seluruh Aceh untuk saat ini, insya Allah. Dan semoga saja Pak Zal Sufran diberi kekuatan, kesehatan selalu oleh Allah untuk bisa memimpin Dinas Peternakan dengan baik dan mencegah penyebaran PMK ini lebih luas lagi. Kasihan juga ya para peternak kalau ternyata peliharaannya juga terkena PMK. Sekali lagi adalah penyakit mulut dan kuku. Dan Pak PJ Gubernur Safrijal berkesempatan juga tadi untuk langsung melihat proses vaksinasi dan juga proses penyemprotan terhadap kandang supaya nanti kuman-kuman dan lain-lainnya bisa minimalisir lah ya, minimalisir penyebaran penyakit PMK tersebut. Di daerah Surin tepatnya kita dan rombongan Pak PJ Gub Safrijal dan tadi ada beberapa ekor lembu yang secara simbolis juga sempat beliau suntik vaksinasinya. Dan mudah-mudahan saja sekali lagi penyakit PMK ini tidak menyebar ke seluruh Aceh nantinya. Dan kawan-kawanku semuanya, perlu diketahui bahwa penyakit PMK ini gejalanya adalah demam tinggi, luka pada mulut, lidah, dan langit, kuku yang terinfeksi menjadi lembek dan berdarah, dan hewan juga menjadi lesu dan tidak mau makan, bahkan terjadi penurunan produksi susu dan daging. Ya, itu ada. Pak, terkait kunjungan hari ini dalam rangka apa, Pak? Ya, jadi di Aceh sudah merebak virus sapi ini ya, mulut dan kuku ya. Dan ini harus segera ditangani. Penanganannya bagi sapi yang belum terkena segera divaksin dan diberi imunitas vitamin, dan sapi yang sudah terkena diberi perawatan atau obat. Yang sudah dia tidak dapat dari klinis, gejala-gejala klinis yang tidak dapat lagi diobati, disembelih ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk penanganan meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku ini. Yang pertama harus dilakukan adalah merelokasi sapi-sapi yang terindikasi kena penyakit mulut dan kuku. Arus sapi apakah antar desa, antar daerah, bagi di wilayah yang sudah terkena untuk dibatasi ya. Kemudian juga di perbatasan saya minta dicek, kalaupun tidak semua, disampling mana-mana hewan sapi yang sudah atau terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku.
Dan ini harus diedukasi terus kepada publik, kepada masyarakat, terutama pada petani sapi, peternak sapi, agar aware, agar peduli dan inisiatif melaporkan dan memberitahu kepada petugas terhadap sapi-sapi yang terindikasi klinis terjangkit PMK, dan juga harus mempelajari pola penularan penyakit mulut dan kuku sapi ini. Kalau literasi ini terus kita beritahu pada masyarakat, mudah-mudahan PMK di Aceh ini segera kita bisa tangani, sehingga nanti di menjelang Ramadan kita di awal Maret nanti, mudah-mudahan ini sudah bisa terkendali dan tidak mengganggu pasokan daging kita karena persiapan di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Penyebab dan penularannya juga adalah melalui virus dan menyebar juga melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, kontak dengan produk hewan terinfeksi daging, susu, kulit. Lalu juga ada faktor seperti, nah ini yang bahaya nih, lalat, kutu gitu ya. Lalu juga kontak dengan orang yang telah terpapar virus orang ya. Dan sekali lagi terima kasih juga nih untuk Pak Agup yang sudah memberikan perhatian khusus untuk penyakit ini. Dan beliau juga tadi sempat menghimbau di wawancara kita tadi bahwa para peternak di Aceh untuk mewaspadai kembali merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku ini di Aceh, khususnya juga di Indonesia. Dan dia menegaskan pentingnya langkah proaktif itu dalam memantau kesehatan ternak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.